Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tugas ini, saya membuat program menentukan penjumlahan deret bilangan prima. Jika hasil penjumlahannya prima, maka yang dicetak ke layar iya, dan jika bukan prima, maka yang dicetak ke layar tidak. Berikut codingannya. Yang pertama, seperti biasa, kita ketikkan dulu file header-nya, yaitu include iostream, lalu ketikkan using namespace std, lalu in main, lalu mulai program dengan mengetikkan tanda kurung kurawal buka. Setelah itu, kita akan mendeklarasikan variabel bil ijnabx bertipe data integer. Selanjutnya kita inisialisasikan untuk A sama dengan 0 dan B sama dengan 0. Selanjutnya, kita ketikkan cout, masukkan banyaknya bilangan. Di sini untuk menginput berapa banyak bilangan yang akan kita input nantinya, lalu simpan ke variabel n. Selanjutnya, masukkan pernyataan for i sama dengan 1, i lebih kecil sama dengan n, i plus plus. Lalu ketikkan cout, masukkan bilangan ke i, lalu simpan bilangan itu ke variabel bil. Setelah itu kita ketikkan kembali for j sama dengan 2, j lebih kecil sama dengan bil, j plus plus. Lalu masuk ke kondisi if bil tidak sama dengan x dan bil mod j sama dengan 0, maka masuk ke kondisi if j tidak sama dengan bil, maka x sama dengan bil. If j sama dengan bil, maka A sama dengan A plus bil. Lalu setelah itu ketikkan cout and line, lalu cout A and line, lalu masukkan kembali pernyataan perulangan for j sama dengan 2, j lebih kecil sama dengan A, j plus plus. Lalu masuk ke kondisi if A tidak sama dengan X dan A mod J sama dengan 0, maka masuk lagi ke pernyataan kondisi if J tidak sama dengan A, maka X sama dengan A. Nah, if J sama dengan A, maka pernyataan yang terpenuhinya adalah iya. Jika tidak terpenuhi, maka cout-nya tidak. Nah, kita akan mencoba merunning program ini. Masukkan banyaknya bilangan. Misalkan kita akan menginput bilangan 3. Kita akan menginput banyak bilangannya sebanyak 3. Lalu bilangan pertamanya kita input 2. Bilangan keduanya kita input 7. Dan bilangan ketiganya kita input berapa ya? Misalkan 4. Hasilnya 9 dan tidak. Untuk alur programnya, yang pertama kita ketikkan untuk kita input n sama dengan 3. Lalu kita masuk ke pernyataan for i sama dengan 1, i lebih kecil sama dengan n, i plus plus. Untuk i-nya, i sama dengan 1. Apakah 1 lebih kecil sama dengan 3? Ya. Nah, jadi masuk ke inputan bilangan ini. Masukkan bilangan ke i. Nah, untuk i yang pertama tadi, kita telah menginputkan untuk i yang pertama adalah 2. Jadi, bil sama dengan 2. Nah, lalu kita masuk ke pernyataan perulangan for j sama dengan 2, j lebih kecil sama dengan bil, j plus plus. Nah, untuk j sama dengan 2, apakah j 2 lebih kecil sama dengan 2? Ya. Nah, berarti kita bisa masuk ke pernyataan kondisi if bil tidak sama dengan x,
dan bil mod J sama dengan 0. Nah, bil mod J sama dengan 0. Apakah 2 mod 2 sama dengan 0? Ya. Jadi kita bisa masuk ke if J tidak sama dengan bil, maka X sama dengan bil. Jika J sama dengan bil, maka A sama dengan A plus bil. Nah, berarti kita tadi dapat untuk J-nya 2 sama dengan 2. Maka kita masuk ke kondisi A sama dengan A-nya tadi sudah kita inisialisasikan sebagai 0. A plus bil, 0 plus 2. Jadi untuk nilai A-nya sama dengan 2. Nah, lalu kita masuk ke perulangan lagi. Kita kembali ke perulangan untuk I sama dengan 2. Apakah 2 lebih kecil sama dengan 3? Ya. Kita masuk ke pernyataan perulangan yang ini. Masuk ke input bil sama dengan 7. Ya. Nah, apakah lalu masuk ke pernyataan perulangan for J sama dengan 2. J lebih kecil sama dengan bil, J plus plus. Untuk J sama dengan 2. Apakah 2 lebih kecil sama dengan 7? Iya. Nah, lanjut ke if bil tidak sama dengan X dan bil mod J sama dengan 0, maka J tidak sama dengan bil, maka X sama dengan bil. Jika J sama dengan bil, maka A sama dengan A plus bil. Nah, kita tadi dapat bil mod J-nya 7 mod 2. Apakah sama dengan 0? Tidak. Nah, maka kita kembali lagi ke pernyataan J-nya. Untuk J sama dengan 3. Apakah 3 lebih kecil sama dengan 7? Iya kan? Nah, apakah 7 mod 3 sama dengan 0? Tidak kan? Nah, kita balik lagi nih ke pernyataan J++. Untuk J-nya sama dengan 4. Apakah 4 lebih kecil sama dengan 7? Ya. Apakah 7 mod 3 sama dengan 0? Tidak. Lalu masuk lagi ke pernyataan J++. Untuk J sama dengan 5. Apakah 4 lebih kecil sama dengan 7? Iya. Apakah 7 mod ini bukan 4 ya, 5. Apakah 7 mod 5 sama dengan 0? Tidak. Lalu masuk lagi ke J++. J sama dengan 6. Apakah 6 lebih kecil sama dengan 7? Ya. Nah, apakah 7 mod 6 sama dengan 0? Tidak. Lalu masuk lagi ke J sama dengan 7. Apakah 7 lebih kecil sama dengan 7? Ya. Apakah 7 mod 7 sama dengan 0? Iya. Nah, setelah dapat itu, if J tidak sama dengan bil, maka
X sama dengan bil. Nah, apakah 7 mod 7 sama dengan 0? Iya. Maka lanjut ke pernyataan bil mod J sama dengan 0. Ini kan udah kan 7 mod 7 sama dengan 0. Iya. Jadi if J tidak sama dengan bil, maka X sama dengan bil. If J sama dengan bil, maka A sama dengan bil. Nah, di sini kan kita dapat nilai J dan nilai bilnya sama. Jadi kita menggunakan pernyataan kondisi if J sama dengan bil, maka A sama dengan A plus bil. Jadi untuk A sama dengan A sebelumnya tadi sudah didapat 2 kan, plus 7 sama dengan 9. Lalu lanjut untuk I sama dengan 3. Apakah 3 lebih kecil sama dengan 3? Ya. Nah, lanjut ke pernyataan perulangan. Lanjut ke masukkan bilangan ke I. Lanjut ke input nilai. Untuk bil sama dengan 4. Lalu masuk ke pernyataan perulangan for J sama dengan 2, J lebih kecil sama dengan bil, J plus plus. Untuk J sama dengan 2, nah apakah 2 lebih kecil sama dengan 4? Iya, maka programnya lanjut. Sini untuk berhubung kita belum tahu nilai X-nya kan, jadi kita pakai pernyataannya bil mod J sama dengan 0, 4 mod 2 apakah sama dengan 0? Iya. Nah, setelah itu masuk ke pernyataan kondisi if J tidak sama dengan bil, maka X sama dengan bil. Jika sama, maka A sama dengan A plus bil. Di sini kan kita sudah dapat untuk J dan bilnya itu gak sama. Jadi kita menggunakan pernyataan kondisi yang ini untuk X sama dengan bil. Dan 2, apakah 2 tidak sama dengan 4? Iya kan? Maka X sama dengan 4. Nah, setelah itu masuk ke pernyataan ini. For J sama dengan 2, J lebih kecil sama dengan A, J plus plus. Jadi A yang sudah kita dapat tadi 9 kan? Untuk A sama dengan 9. Nah, J sama dengan 2. Apakah 2 lebih kecil sama dengan 9? Iya kan? Nah, lanjut ke A tidak sama dengan X dan A mod J sama dengan 0. Nah, nilai X tadi sudah kita ketahui 4. Jika A tidak sama dengan 4, iya kan? Dan A mod J sama dengan 0. 9 mod 2 sama dengan 0. Tidak. Berarti kita ke J plus plus. Untuk J sama dengan 3. Nah, apakah 3 lebih kecil sama dengan 9? Iya kan? Iya. Untuk lalu lanjut A tidak sama dengan 4. Apakah 9 tidak sama dengan 4? Ya. Dan 9 mod 3 apakah sama dengan 0? Iya. Nah, lanjut ke sini. Kondisi if J tidak sama dengan A, maka X sama dengan A. Nah, jika di sini kita sudah dapat J-nya itu 3, apakah 3 tidak sama dengan 9? Sama dengan 9, iya kan? Iya. Nah,
if J tidak sama dengan A, maka X sama dengan A. Nah, if J sama dengan A, maka kita cout iya. Dan jika tidak, berarti jika J tidak sama dengan A, maka cout-nya tidak. Di sini kita sudah mendapatkan untuk J-nya tidak sama dengan A, maka yang akan kita cetak ke layar adalah tidak. Sekian program dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.